Orang awam aja bakal mikir seperti itu. Makanya kalau ngomong berkaitan dengan Nabi, awas, hati-hati. Saudara-saudara, Jibril membelah darah Nabi Muhammad 3 kali. Pertama ketika masih kecil, kedua ketika diangkat menjadi Rasul, ketiga ketika Isra Mi'raj. Terus apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Loh, bisa rahmatnya dikeluarkan? Ya sebentar saya jelaskan. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat sesama Islam saja, bukan hanya rahmat sesama manusia saja, bukan hanya rahmat sesama makhluk, tapi rahmat kepada seluruh alam semesta. Saya tanya, iblis termasuk makhluk tidak? Jawab yang keras. Ya payah orang sini lemes semua. Iblis makhluk apa bukan? Makhluk apa bukan? Saya aja lagi sakit, semangat datang kemari. Ya semangat, jangan mental kerupuk kena air melempem. Iblis makhluk apa bukan? Nah, perhatikan, yang dikeluarkan dari hati Nabi itu rahmat Nabi Muhammad untuk iblis. Paham? Kasih sayang Nabi Muhammad untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang perlu diluruskan ini. Banyak yang ngomong-ngomong seperti itu, susah goblok. Ngomong buruk wajahnya perempuan, pakai bersayap. Dari mana kau ini belajar di mana kau? Saya mondok selama 20 tahun. Buruk itu binatang sejenis kilat yang dimana lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kalau jalan naik, kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan turun, kaki depan memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Jadi intinya saya kalau mau jelaskan Isra Mi'raj 1 minggu nggak bakal selesai. Inti Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah bila hijab, tanpa setitik pun penghalang. Untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang utama. Apa perintah tersebut? Perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Jawab yang keras. Ketika Allah perintahkan puasa cukup melalui apa? Allah perintahkan haji cukup melalui apa? Allah perintahkan jihad cukup melalui apa? Allah perintahkan sedekah cukup melalui apa? Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, tapi Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima langsung perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu penting dan utamanya perintah tersebut. Sama kayak Pak Polisi, saya tanya, Bapak kalau mau ngasih perintah ke anak buah, perintahnya perintah yang biasa saja, cukup, nggak perlu ketemu muka kan? Cukup dapat apa? WA saja. Tapi mau ngasih perintah yang sangat penting, harus ketemu muka. Apa begitu? Jadi karena begitu pentingnya perintah ini, langsung Allah undang Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya, apa perintah tersebut? Perintah tersebut adalah makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, sempurnakan kau punya sholat. Saudara-saudara, sholat yang menentukan bahagiamu atau celakamu di dunia dan akhirat. Sholat itu adalah penentu yang menentukan kau akan senang atau susah dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan kau akan selamat atau tidak selamat dunia akhirat. Sholat yang menentukan kau akan beruntung atau kau akan rugi dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan kau akan menjadi mulia atau hina dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan kau akan mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan kau akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati su'ul khatimah. Sholat yang menentukan
kau akan dibangkitkan, dan ke dalam kubur kau akan diazab atau dikasih rahmat. Sholat yang menentukan kau akan dibangkitkan dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan di kelak di padang mahsyar kau akan tenggelam dalam lautan keringat atau engkau akan dinaungi dengan cahaya Allah. Sholat yang menentukan kelak ketika melewati shiratal mustaqim kau akan selamat atau engkau akan celaka. Sholat yang menentukan surgamu atau nerakamu. Loh, kok bisa gitu ya? As-salatu ra'sul ibadah. Ikuti semuanya. As-salatu As-salatu ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepala ibadah. Salat itu adalah kepala ibadah. Salat itu adalah intisari ibadah. Salat itu intisari ibadah. Saudara-saudara, amal ibadah yang lain itu ekor, kepalanya salat. Saya tanya, ekor ngikut kepala atau kepala ngikut ekor? Ekor ngikut kepala. Berarti amal-amal ibadah yang lain itu mengikuti sholat. Maksudnya apa? Kalau kau punya sholat baik, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik. Kalau sholatmu sempurna, seluruh amal ibadahmu bakal sempurna. Seluruh kau punya sholat bagus, seluruh amal ibadahmu bakal bagus. Kalau kau punya sholat sempurna, bagus, baik, maka amal ibadahmu bakal bagus, bakal baik, bakal sempurna, walaupun amal ibadahmu itu sedikit. Sebaliknya, kau punya sholat rusak, kau punya sholat tidak sempurna, kau punya sholat tidak bagus, maka seluruh amal ibadahmu akan rusak, walaupun amal ibadahmu itu banyak. Paham? Makanya jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan kau punya sholat. Ada satu cerita, saudara-saudara. Ada seekor sapi. Ini sapi ngomong, saya ini badan saya besar, daging saya dimakan orang, berarti saya lebih mulia dan lebih bermanfaat dari kambing. Kambing bilang, memang sapi lebih besar dari saya, tetapi setidaknya badan saya juga, daging saya bisa dimakan, sehat, susu saya bisa diminum, setidaknya saya lebih mulia daripada seekor ayam. Apa kata ayam? Saya memang lebih kecil daripada kambing, tapi badan saya bisa dimakan, daging saya bisa dimakan, telur saya bisa jadi obat, subuh saya bangunkan orang sholat, setidaknya saya lebih mulia daripada seekor anjing. Apa kata anjing? Saya memang najis, nggak bisa dimakan, tapi saya masih bermanfaat. Saya jaga rumah orang dari kejahatan, dari pencuri, dari perampok, dari maling. Setidaknya saya lebih mulia daripada seekor babi. Jadi sapi merasa lebih mulia dari kambing, merasa kambing lebih mulia dari ayam, lebih mulia dari anjing, merasa lebih mulia dari babi. Apa kata babi? Ana syarrad dabbah. Saya binatang yang paling hina, binatang yang paling buruk. Akan tetapi sehina-hinanya saya, seburuk-buruknya saya, sebangsat-bangsatnya saya masih punya iman kepada Allah, sehingga saya masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jawab semua yang keras. Berarti kalau ada yang nggak sholat, meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, itu orang siapa? Kurang keras. Siapa? Siapa? RT. Ada RT. RT-nya nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW. Lurah nggak sholat, lurah. Kepala desa nggak sholat, kepala desa. Camat nggak sholat, camat. Bupati nggak sholat, bupati. Wali kota nggak sholat, wali kota. Gubernur nggak sholat, gubernur. Menteri nggak sholat, menteri. Presiden nggak sholat, presiden. Polisi nggak sholat, polisi.
tentara nggak sholat tentara, ustad nggak sholat ustad, kiai nggak sholat kiai, habib nggak sholat habib, pedagang nggak sholat pedagang, pengusaha nggak sholat pengusaha, orang tua nggak sholat orang tua, anak nggak sholat anak, suami nggak sholat suami, istri nggak sholat istri. Bukan babi, lebih babi dari babi. Kan sapi udah bilang aku lebih mulia dari kambing, lebih mulia dari ayam, lebih mulia dari anjing, lebih mulia dari, kata babi aku lebih mulia dari orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, khususnya dalam acara pernikahan ini. Ini pernikahan antara saudari Santika dengan Iwan Setiawan. Saudara-saudara, kelak kalian pasti akan memiliki anak. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Tidak ada pendidikan yang lebih mulia dan lebih baik daripada pendidikan Nabi. Seorang istri kalian, khusus pengantin perempuan, kamu kalau sudah nikah, kamu bukan milik bapakmu, kamu bukan milik ibumu, kamu sepenuhnya adalah milik suami. Tapi kalau suami laki-laki mau dia nikah 1000 kali, tetap dia milik bapak dan ibunya. Itulah bedanya suami atau bedanya laki-laki dan perempuan. Jadi banyak saya perhatikan orang sekarang ini, agama itu dibelakangi, agama dianggap enteng. Contoh laki suami mau ngasih uang buat bapak ibunya, kadang izin dulu ke istri. Itu suami goblok, suami nggak ada otak. Suami mau ngasih uang ke bapaknya, mau ngasih uang ke ibunya, izin dulu ke istri. Goblok, yang ada kebalik, istri yang izin kalau mau ngasih bapak ibunya, yang izin ke kalian sebagai suami. Apa kata Rasulullah? Andaikan boleh manusia bersujud kepada manusia, akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Jadi hendaknya kalian pengantin, hendaknya pertama seorang istri menjadi seorang istri yang ikhlas. Ikhlas apa, Beb? Ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya. Banyak perempuan sekarang ikhlas itu menerima kelebihannya doang, kekurangan suaminya nggak mau diterima. Betul? Nah terus ini yang paling sulit ini, yang paling sulit. Saya bukannya mau sombong, satu hari mau nikah 100 saya bisa. Saya perempuan yang mengejar-ngejar saya nggak bisa dihitung, tapi saya nggak mau. Banyak perempuan cantik, banyak perempuan kaya, banyak perempuan pintar. Yang susah adalah perempuan yang sabar dalam urusan rumah tangga. Betul? Betul? Ibu-ibu sabar, ibu-ibu dulu, nanti bapak yang terakhir. Dulu Rasulullah pernah bilang sama Siti Fatimah, wahai Fatimah, maukah aku beritahu siapa kelak di akhirat wanita yang akan memegang tali kendaraanmu? Siapa dia Rasulullah? Namanya Mutiyah. Pergilah ke ujung sana dan cari tahu amal ibadah apa yang dia lakukan sehingga dia akan memegang tali kendaraanmu. Pergi Siti Fatimah, bawa Imam Hasan yang masih kecil, diketuk pintu rumah, assalamualaikum, nggak langsung dibuka. Nggak kayak istri sekarang. Istri sekarang suaminya nggak ada di rumah, RT datang, teman suaminya datang, sepupu laki-lakinya datang. Kau pikir sepupu itu mahram? Langsung dibuka, masuk, bikinin kopi, bikinin teh. Makanya orang membelakangi ajaran Islam sekarang. Padahal pakai jilbab bukan enggak.
siapa engkau? Ana Fatimah binti Rasul, aku Fatimah putrinya Rasulullah. Wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku Hasan. Oh mohon maaf, suamiku sedang tidak ada di rumah, tapi anakku Hasan masih kecil. Walaupun masih kecil, kembalilah esok, aku izin dulu kepada suamiku, boleh atau tidak Hasan masuk ikut ke rumah ini. Pulang Siti Fatimah. Besoknya datang bawa Husain adiknya, jadi bawa Imam Husain adiknya, bukan Imam Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk wahai Fatimah. Hasan udah diberi izin. Siti Fatimah orang yang mengerti bilang, kalau kemarin aku bawa Hasan, sekarang aku bawa Husain. Oh mohon maaf, kalau Hasan belum diberi izin, kalau Husain belum diberi izin, kembalilah engkau besok wahai putri Rasulullah. Besok balik, ketemulah dengan Mutia. Siti Fatimah lihat biasa-biasa aja di perempuan, ahli ibadah bukan, ahli sholat bukan, ahli Quran bukan, alimah bukan, ustazah bukan, ahli puasa bukan. Terus amal ibadah apa yang dia lakukan sehingga kelak di akhirat dia akan memegang tali kendaraan Sayyidah Fatimah? Tiba-tiba Siti Fatimah melihat 3 buah benda, yang dimana 3 buah benda ini ditaruh di atas seakan-akan dikeramatkan oleh Siti Mutia. Apa 3 buah benda itu? Handuk kecil, lap, yang kedua cambuk, yang ketiga gunting. Dia taruh di atas, jadi di tempat yang tinggi untuk memuliakan 3 buah perkara, 3 buah benda tersebut. Bertanyalah Siti Mutia, bertanya Siti Fatimah, wahai Mutia, untuk apa 3 buah benda ini? Dijawab oleh Siti Mutia, pertama lap, handuk kecil. Ketika suamiku pulang dari rumah mencari nafkah, maka dia sampai di rumah, aku lap seluruh keringat yang jatuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku lap. Kenapa? Karena keringat itulah keringat yang jatuh untuk menafkahi